Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Naikkan pujian dan syukur kita sebab Tuhan sangat baik bagi kita semua. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saudara boleh berdiri. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya karena salib Yesus kita boleh ada sampai kepada saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan.
sesungguhnya dalam hidup kami percaya bahwa hari ini Kau ada bersama-sama dengan kami. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan agar kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sungguh hari-hari ini kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, agar hidup kami adalah hidup yang benar-benar mengikuti setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong di hari-hari terakhir ini, kami rindu di hari-hari terakhir ini kami boleh dikuatkan dari Tuhan, kami boleh terus bertahan di dalam pertandingan, sehingga kami yakin dan kami percaya kami tinggal selangkah lagi untuk mencapai garis akhir. Untuk itu Tuhan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak persoalan hidup, banyak duka cita yang tiap-tiap hari mungkin kami hadapi dan kami alami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah kami ya Tuhan, diberkatilah setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada, baik yang hari ini berada di gedung gereja maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh menyaksikan dan beribadah bersama-sama dengan kami melalui live streaming ini Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap peralatan-peralatan yang dipakai, dipergunakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kuduskan setiap komputer mereka, kuduskan setiap gadget Android mereka, sucikan setiap laptop yang mereka pakai, sehingga setiap peralatan yang mereka pakai adalah peralatan yang kudus di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya hari ini Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di setiap rumah-rumah daripada jemaat-jemaat Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini berbaring di atas tempat tidur mereka, di dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus menyembuhkannya, yang mengalami duka cita Engkau menghiburkan, yang mengalami satu kehilangan pengharapan, Engkau memberikan pengharapan yang baru, agar semuanya boleh ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kuasai kami, kuasai hati kami, agar pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan saja. Diberkatilah kami semuanya ya Tuhan, diberkatilah hidup kami, diberkatilah setiap kami semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi ya, selamat kita berjumpa kepada Tuhan. Terus doakan ya, doakan supaya surat rekomendasi dari gugus tugas boleh diterbitkan dan kita boleh beribadah di gedung gereja. Ya, ada hal-hal yang disampaikan oleh gugus tugas. Ya, kita salah satu gereja yang menjadi pelopor di daerah Kapingan Tengah karena kita mengurus surat rekom pertama kali di kabupaten. Gereja tempat adik saya yang menjadi perintis pertama ya, untuk membuat surat permohonan dengan segala macam hal-hal yang disampaikan oleh gugus tugas. Dan tentu ke depan kalau Tuhan izinkan kita tetap beribadah di gedung gereja, tetapi dengan protokol yang harus diikuti. Ya, tentunya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti dan himbauan dari pemerintah. Jangan sampai ketika nanti gereja dibuka terjadi klaster baru. Makanya itulah yang akan menjadi pergumulan kita dan akan menjadi doa kita bersama. Saya sedang mempersiapkan semua hal ya, yang diminta menjadi syarat-syarat untuk bisa gereja kita dibuka kembali dan kita bisa beribadah secara new normal, kenormalan baru ya, walaupun dalam tanda kutip ada protokol-protokol. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa COVID-19 ini benar-benar merasuk dalam tanda kutip ya, merusak dalam tanda kutip, membelenggu dalam tanda kutip.
mengintimidasi dalam tanda kutip. Semuanya saya kasih tanda kutip. Artinya kalimat-kalimat yang kesannya tadi begitu bombastis, kalimat-kalimat yang kesannya itu mengerikan, kalimat-kalimat yang kesannya itu menakutkan. Tetapi kenapa saya kasih tanda kutip? Bahwa itu seringkali dibuat menjadi hiperbola. Oleh karena itu ketakutan, kekhawatiran yang terjadi itu sebenarnya alasannya ada, tetapi tidak perlu berlebihan. Tidak perlu kita berlebihan cara menyikapi dan kita menanggapinya. Di dalam menyikapi peristiwa ini tentunya kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Jangan terlalu takut, jangan terlalu pesimis, jangan sampai terlalu kita ini gentar seolah-olah kita ini tidak ada Tuhan yang menolong dan memelihara hidup kita. Makanya saya memberikan tanda kutip hal-hal yang bombastis tadi. Saya memberikan tanda kutip bahwa tanda kutip yang selama ini mungkin didengar oleh telinga kita, disampaikan oleh orang lain seolah-olah itu menakutkan. Tetapi satu hal, Tuhan izinkan hal ini terjadi karena memang waktunya sudah dekat dan kita percaya bahwa Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan dan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya, dan setiap orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari satu tokoh yang bernama Rasul Paulus. Ya, Paulus ini adalah satu pribadi yang memiliki sebuah pengalaman hidup yang begitu sangat dinamis dan begitu sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia adalah seorang penganiaya jemaat pada mula sebelum dia percaya kepada Tuhan. Dia suka bakar gereja pada waktu itu. Dan segala sesuatu yang jahat dia kerjakan sebelum dia percaya kepada Tuhan. Ya. Untuk itu dia juga pernah masuk di dalam penjara, tapi bukan karena merampok, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, tapi justru dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka dia ditangkap pada waktu itu oleh tentara Romawi karena dia memberitakan Injil. Ketika Paulus ada di dalam penjara, dia menuliskan, ada kata-kata motivasi, ada kata-kata yang memberikan semangat, ada kata-kata yang memberikan dorongan agar setiap jemaat di Filipi itu kuat di dalam menghadapi segala persoalan hidup. Ya, kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang ke-9. Saya akan bacakan ini untuk menjadi poin bagi kita semuanya. Saya akan bacakan satu persatu, tidak semuanya, nanti sampai terakhir, sampai habis poin khotbah pada pagi hari ini. Ayat yang keempat saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, seorang yang ada di dalam penjara biasanya itu selalu dapat penghiburan dari orang yang mengunjunginya. Itu biasanya. Ada orang yang datang menjenguk, dan biasanya orang yang menjenguk itu katakan, sabar ya Pak, atau sabar ya Bu, sabar ya Nak. Pasti ada maksud Tuhan. Biasanya orang yang mengunjungi orang yang di penjara akan berkata seperti itu. Tetapi ini lucu Bapak Ibu Saudara, ini lucu. Justru orang dalam penjara, dia memberikan satu himbauan yang positif. Dia katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara tahu kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena dia adalah orang yang telah diangkat dari lumpur dosa. Satu, dia adalah orang yang sudah tidak layak tapi dibuat jadi layak. Dua, dia adalah orang yang melihat terus kebesaran Tuhan. Tiga, makanya dia bersukacita. Ternyata orang bersukacita bukan karena dapat something. Kalau dia dapat sesuatu, dia bersukacita. Itu wajar sekali. Kalau kita diberkati, kita lagi senang, kita bersukacita, itu wajar sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia bersukacita ketika dia ada di dalam penjara. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saudara dalam keadaan semuanya aman, nyaman, masih bisa pergi ke sana kemari, masih bisa pergi ke mall,
masih bisa pergi ke kafe, masih bisa pergi ke tempat-tempat hiburan dan segala macam. Kamu bersuka cita, itu hal-hal yang sangat normal. Tapi ketika kamu di karantina, ada di dalam rumah, tidak boleh bergerak, tidak boleh berbuat apa-apa, tapi engkau tetap bersuka cita, it's good sekali Bapak Ibu Saudara. Itu sangat baik sekali. Itu berarti ternyata situasi kondisi yang tidak menyenangkan pun tidak akan mempengaruhi sukacita daripada Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan amin. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam hidupmu. Itu poinnya di situ, Saudara. Karena ada Kristus di dalam hidupmu, maka susah senang, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, engkau tetap bersukacita. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mengatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi karena ada Kristus ada di dalam dirimu, maka sukacita itu ada. Karena sukacita itu pemberian, damai sejahtera itu pemberian, diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau kamu senang itu keputusan, kamu berduka cita keputusan. Tapi kalau engkau bersuka cita di dalam segala keadaan, baik itu senang maupun itu tidak senang, baik itu suka maupun tidak suka, itulah kualitas rohanimu ada di sini. Jadi duka cita itu keputusan kita sendiri. Kita mau susah itu keputusan kita sendiri. Kita mau terbelenggu itu keputusan kita sendiri. Tetapi kalau engkau mengambil keputusan untuk bersuka cita, itu datangnya daripada Tuhan. Tidak gampang untuk bersuka cita di zaman terakhir ini. Saya tahu Bapak Ibu Saudara menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Perekonomian tidak sebaik waktu-waktu yang lalu. Perekonomian memang Tuhan izinkan dihajar sedemikian rupa, dan Bapak Ibu Saudara harus bergelut ya untuk mencukupi keperluan keluargamu, dan tentunya harus bersusah payah untuk mencari nafkah, dan itu tidak gampang. Saya sebagai seorang hamba Tuhan itu melihatnya itu tidak mudah, tidak gampang di situasi kondisi yang sekarang ini. Tapi kalau engkau mengambil keputusan, engkau tetap bersuka cita karena ada Tuhan ada di dalam hidup. Oleh karena itu, iblis itu membuat kamu tidak suka bersuka cita. Kalau kita hari ini tetap bersuka cita, kendati pekerjaanmu tidak baik, kendati tokomu sepi, pendapatanmu menurun, kamu bingung kasih makan anak-anakmu, tetapi engkau tetap bersuka cita. Tadi saya katakan, it's good. Kamu orang yang paling baik sekali, kamu orang yang paling bersuka sekali, you good sekali, kata bahasa Solo. Karena kenapa? Hari ini menjadi penting bagi kita semua. Karena orang yang bersuka cita itu adalah orang yang tahu diri bahwa dia itu adalah pribadi yang berbeda dengan orang dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah senantiasa, firman Tuhan katakan. Sekali lagi ku katakan, apa kata firman Tuhan? Bersukacitalah. Hati-hati saudara, hati-hati saudara. Iblis tidak mau karena saudara terintimidasi oleh pikiran-pikiran itu. Saya pernah mengalami intimidasi juga, saudara. Apalagi kita yang punya masa lalu, kita yang pernah berbuat kesalahan di masa lalu, seringkali intimidasi itu terjadi di dalam diri kita. Dan itu hal yang selalu dikerjakan iblis supaya kita tertekan, kita terintimidasi, dan kita tidak bisa bangkit dan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Baru aja mendengar berita-berita yang negatif kita sudah mulai takut. Baru saja kita mendengar berita-berita yang kurang mengenakan, kita merasa gentar dan lain sebagainya. Kau rasa hati ini kurang nyaman, saudara bingung mungkin, berpikir sampai kapan urusan COVID-19 ini selesai, sampai kapan bisa memiliki pekerjaan yang normal. Dan waktu terus berjalan, saudara sedang ngitung kalender, lagi tebak-tebakan dua manggis, dua delima. Ya, makanya banyak yang tanya kepada saya, sampai kapan ini Pak Pendeta situasi bisa normal? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak akan pernah bisa menjawab kalau ada jemaat WhatsApp, jemaat tanya, sampai kapan ini Pak akan segera berakhir? Saya tidak tahu, karena saya bukan yang maha tahu. Saya tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi saya pegang janji firman Tuhan, yaitu apa?
menjadi senang. Artinya keadaan apapun tidak akan pernah memberhentikan engkau tetap bersukacita, karena bersukacita ada di dalam hidupmu. Amin. Teruslah engkau bersukacita. Poin kedua yang mau saya sampaikan, ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini menjadi menarik sekali, karena Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini hebat sekali, saudara. Artinya apa? Orang benar hari ini harusnya jadi berkat bagi banyak orang. Karena kenapa? Supaya orang melihat kebaikan hatimu. Justru dalam keadaan sulit kamu tetap give. Justru dalam keadaan sulit kamu tetap bantu orang. Justru dalam keadaan sulit engkau selalu memberikan motivasi kepada orang. Justru dalam keadaan sulit engkau menunjukkan bahwa hidupmu seolah-olah tidak pernah dilihat orang itu susah. Dan itu yang harus kita tunjukkan kepada orang lain, supaya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat, kata Rasul Paulus. Bayangkan, seorang yang di penjara, seharusnya dia mendapatkan penghiburan dari jemaat Filipi yang datang, tetapi dia justru memberikan penghiburan, memberikan motivasi kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Apapun yang terjadi, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Dan tidak boleh sedikit pun apa yang engkau mau, apa yang engkau lakukan itu terhenti dengan keadaan ini. Jangan pernah terhenti, Bapak Ibu. Jangan pernah engkau merasa, aduh, ini bagaimana? Terhenti. Tidak boleh. Engkau terus berjalan. Waktu ini terus berjalan. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Engkau terus berjalan. Engkau tidak boleh berhenti. Engkau harus terus melakukan perkara-perkara surgawi. Engkau harus melakukan sesuatu kebenaran firman Tuhan terang itu yang akan menerangi hidupmu berjalan terus sehingga seluruh kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Engkau bisa buat dengan apa yang engkau bisa buat hari-hari ini. COVID-19 ini tidak pernah bisa menghalangi engkau untuk berbuat baik. Tidak akan pernah bisa menghalangi engkau menunjukkan kasih Allah itu kepada semua orang. Tidak bisa menghambat. Walaupun situasinya tidak baik, walaupun situasinya tidak menentu, walaupun ekonomi babak belur, istilahnya seperti itu, tetapi kebaikan hatimu harus diperlihatkan semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Yang percaya katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin engkau bisa buat dengan apa yang engkau bisa buat. Sebagai hamba Tuhan, saya melakukan hal ini, saudara, supaya untuk menguatkan saudara, untuk meneguhkan saudara, untuk kita bangkit bersama-sama. Kita yakin pasti ada pertolongan Tuhan. Kita yakin pasti Tuhan pelihara hidup kita. Maka oleh karena itu kita harus jadi berkat. Saudara tidak bisa hanya diam saja di rumah berdoa dengan segala sesuatu, tapi tidak membuat segala sesuatu. Itu kita tidak bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Hanya nunggu di rumah berdoa, nunggu kalau ada ibadah baru bisa beribadah. Terus di luar dari live streaming, di luar dari online itu kita tidak berbuat apa-apa. Kita harus bisa berbuat apa-apa, walaupun itu dalam tanda kutip hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkinnya tidak dilihat oleh orang, tetapi Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita tidak hanya cukup berdoa saja di rumah, kita tidak hanya cukup saja membaca Alkitab saja di rumah, tetapi kebaikan hatimu harus terpancar keluar. Dan itu orang harus lihat. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata yang baik, berkata-kata yang seperti seorang hamba Tuhan yang mungkin ngomongnya bisa seperti itu, tertata dengan baik cara penginjilannya. Tetapi kalau engkau bisa menunjukkan perbuatan hatimu, perbuatan hidupmu dengan baik, maka orang itu akan melihat Tuhan Yesus. Itu yang seringkali saya katakan. Oleh karena itu, biarlah di akhir zaman ini Tuhan yang melihat hati kita, karena Dia sudah dekat untuk datang lagi ke dalam dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan membuat sedikit pun hidupmu tidak berdaya dengan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Pemeliharaan Tuhan adalah bagi orang-orang benar. Engkau tetap yakin saja tentang hal itu, maka dibilang kalimatnya itu supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Selagi masih bisa melakukan sesuatu yang baik, kita lakukan yang terbaik. Karena Tuhan itu mencintai kepada orang-orang yang melakukan yang baik. Alkitab bilang apa? Pada
ada Amsal 19 ayat 17. Ya, Alkitab di dalam Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hebat sekali Tuhan. Hebat sekali. Ini kalimat ini seringkali ditanyakan. Gimana sih Pak artinya memiutangi Tuhan ini gimana? Saya kok enggak ngerti. Pagi hari ini saya akan jawab. Ya, misalnya contoh. Saudara kasih saya duit 1 juta. Ya, ini contoh. Terus kemudian Tuhan bilang kepada saya, Theo, kamu kan sudah terima tuh dari keluargamu si A 1 juta. Udah kamu kasih orang lain itu 500 ribu. Ya. Karena kamu yang kasih, karena Bapak Ibu Saudara yang kasih saya 1 juta, terus saya kasih orang lain itu 500 ribu. Ya. Terus dia bilang kasih kamu 500 ribu. Karena kenapa? Karena kamu kasih dia 500 ribu, nanti saya yang utang sama kamu, itu Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kasih saya, ini contoh, terus saya kasih ke orang lain juga, Tuhan sedang memiutangi itu. Tuhan sedang memiutangi saya juga. Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan tidak mau berhutang. Ini contohnya memiutangi hal-hal sesuatu yang baik, yang benar. Ya, bukan saja uang loh, dalam tanda kutip bukan saja uang loh ya, tetapi hal-hal yang lain itu Tuhan sedang memiutangi kita. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Makanya lakukanlah yang terbaik karena waktunya sudah dekat. Poin yang ketiga, firman Tuhan bilang di ayat yang ke-6 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Hari ini engkau khawatir, jangan telepon pendeta. Ya, saya bercanda ya. Jangan terlalu mengharapkan seorang pendeta untuk bisa memberikan jawaban atas setiap pergumulan. Memang diperkenankan jemaat itu menelepon gembalanya, minta saran, minta pandangan, minta didoakan, itu tidak salah. Tetapi pendeta tidak bisa memberikan jawaban sesuai dengan keinginan hatimu, sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Paling-paling pendeta atau gembala sidang jawabnya sabar dan berdoa. Ya, sabar dan berdoa. Belum tentu apa yang saya sampaikan panjang lebar itu sesuai dengan hatimu dan hati Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Makanya engkau khawatir seolah-olah persoalan ini berat bagimu, engkau telepon hamba Tuhan, engkau khawatir. Dan saya mau katakan, engkau tidak usah cerita kepada orang lain, karena belum tentu orang lain itu bisa menjawab persoalan hidupmu. Yang bisa menjawab persoalan hidupmu itu hanya Tuhan. Amin. Makanya pendeta gembala sidang selalu katakan kalau dapat WhatsApp, dapat telepon, Pak, bagaimana ini, kok seperti ini keluarga saya, kok seperti ini ekonomi saya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak bisa memberikan jawaban tepat seperti yang engkau harapkan. Paling-paling saya jawab, ya sabar ya Pak, sabar ya Bu, berdoa. Nah itu jawaban seorang hamba Tuhan, rohani Bapak Ibu Saudara. Ya udah, kalau pendetanya, kalau gembala bilang berdoa, ya kasih jawabannya berdoa, saudara berdoa saja. Itu saja, doakan, lakukan saja, berdoa. Waktu doa untuk apa? Dimulai dengan apa? Ucapan syukur. Sampaikan keinginanmu kepada Allah, pasti Tuhan akan memberikan sebuah jawaban. Artinya apa? Hari ini semuanya harus punya jam doa pada Tuhan. Amin. Hari-hari ini saudara sidang jemaat dimanapun engkau berada, engkau harus punya jam doa kepada Tuhan. Berserah penuh sama Tuhan, berbicara langsung sama Tuhan, direct langsung sama Tuhan. Tidak perlu pakai perantara, karena Tuhan yang kita sembah itu, Dia membuka hatinya, Dia membuka pikirannya, Dia membuka telinganya untuk mendengarkan seruan daripada keluh kesah persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Ini berdoa dengan penuh ucapan syukur. Oleh sebab itu saya yakinkan bagi kita semua yang menyaksikan ibadah Sabat Raya hari ini, punya jam doa, punya jam untuk berseru kepada Tuhan. Dia akan menjawab tepat waktu di dalam hidup. Oleh karena saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa adalah sesuatu yang abstrak. Iya, doa itu sesuatu yang abstrak, iya, tapi dapat merubah dunia yang
Bisa bayangkan seluruh gereja di seluruh penjuru dunia tutup semuanya. Hiruk pikuk yang tadinya hingar-bingar dengan lighting yang berbagai macam, dengan tampilan-tampilan yang luar biasa, dengan tepuk tangan yang meriah, sekarang seluruh gereja sepi. Itu tandanya Tuhan inginkan semua gereja Tuhan mengarahkan hati, mata, dan pikirannya tertuju kepada Tuhan, supaya kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan, supaya kita bisa mengarahkan hati dan pikiran kita langsung kepada Tuhan, supaya kita bisa berdoa dan menceritakan keluh kesah kita langsung kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Cepat atau lambat, Dia akan memberikan jawaban di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu gambaran kita sama Tuhan. Saya mau kasih tahu gambaran kita sama Tuhan. Tuhan itu seperti orang tua dengan anak. Tuhan itu seperti orang tua dengan anak. Saya lihat anak-anak saya sudah besar. Ya, waktu masih kecil maunya dipangku. Ya, dipangku tuh enak gitu ya. Dicium masih mau. Ya enggak tahu kalau susah dicium bapaknya masih malu atau enggak. Anak saya sudah malu, Pak. Ya, Keisha sudah malu dicium bapaknya. Nah, jadi itu gambaran Tuhan dengan umatnya, gambaran Tuhan dengan jemaatnya. Itu seperti orang tua dengan anak. Saya lihat anak-anak saya sudah gede. Dulu suka dipangku. Ya, dulu minta dipangku, dicium mau. Sekarang tambah besar, dipangku enggak mau. Dicium apalagi. Ya, seharusnya kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita dulu masih kecil dan beranjak dewasa, Tuhan ingin kita itu selalu bermanja-manja kepada Tuhan. Itu Tuhan mau. Kita bermanja-manja, walaupun kita sudah besar, walaupun mungkin anak kita sebagai anak Tuhan itu sudah besar, sudah dewasa, tetapi kita harus bermanja-manja kepada Tuhan. Tuhan tuh mau cium kita, Tuhan tuh mau mangku kita, Tuhan tuh mau belai rambut kita, Tuhan itu mau peluk kita, Tuhan itu mau menceritakan sesuatu yang besar terhadap dirinya untuk kita. Dan itu hubungan Tuhan dengan kita seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga rindu kita semua bermanja-manja dengan Dia. Dia mau kita tiap hari berteriak sama Dia, Dia berseru sama Dia, bikin heboh. Dan itu akan menarik perhatian daripada orang tua kita. Kalau di rumahmu terjadi kehebohan antara anak-anakmu, itu menarik perhatian orang tuanya. Anakku lagi apa? Tapi kalau sunyi senyap, itu orang tua juga tidak akan pernah melihat hiruk pikuk keramaian yang ada di dalam sebuah rumah. Nah, Tuhan ingin kita itu bermanja-manja. Semakin kita manja sama Tuhan, semakin Dia sayang sama kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan virus corona ini ada. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan hidup itu ada. Kadang-kadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi di dalam hidup kita, supaya kita bergantung terus sama Tuhan. Amin. Supaya kita bergantung terus sama Tuhan, karena Dia mau kita itu dekat dengan Dia. Tuhan mau kita itu dekat dengan Dia. Dan kejadian 3 bulan memasuki 4 bulan ini, Tuhan inginkan supaya kita itu dekat dengan Dia. Tuhan ingin kita tuh bermanja-manja dengan Dia. Coba bayangkan, selama ini gereja sibuk dengan genggam gembira, praise and worship dan segala macam. Sudah lupa apakah praise and worship, apakah penyembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Selama ini tidak bisa dinilai dengan tolak ukur secara kacamata jasmani, tidak bisa dinilai Bapak Ibu. Yang bisa menilai itu hanya Tuhan. Dan virus corona ini terjadi, persoalan-persoalan itu terjadi, kegagalan-kegagalan itu terjadi di hari-hari ini karena Tuhan ingin kita itu dekat dengan Dia. Kita itu berseru, berteriak setiap hari. Kita ngomong sama Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, kita bermanja-manja kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang menyaksikan ibadah Sabat Raya pada pagi hari ini, yuk kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Karena orang yang khawatir tidak akan menambah imanmu sehasta saja. Ya. Orang yang khawatir itu tidak akan pernah menambah imanmu itu sehasta saja. Ingat itu Bapak Ibu. Ya, ingat bahwa orang yang khawatir itu tidak akan pernah menambah imannya. Jangan khawatir apapun yang engkau pakai, kata firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 berkata, Bapamu di surga tahu apa yang engkau butuhkan, maka Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja saudara, kalimat yang paling penting adalah apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Apapun yang engkau butuhkan, makanan Tuhan cukupkan, pakaian Tuhan berikan,
terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tadi di ayat yang ke-6 masalah teknik, ya, masalah teknik atau physically. Tetapi di dalam ayat 7 dia akan berbicara mengenai hal yang sangat internal, sangat mendalam sekali. Pikiran dan hatimu, karena Tuhan yang memberikan damai melampaui dari akalmu. Apa artinya? Hatimu akan dibuat tenang oleh Tuhan. Pikiranmu akan dibuat tenang oleh Tuhan. Jangan engkau terlalu takut, supaya engkau tidak masalah dengan jiwamu, tidak ada masalah dengan pikiranmu. Tuhan akan buat engkau tenang, Bapak Ibu Saudara. Orang yang hatinya tenang, pikirannya tenang, karena ada damai sejahtera Allah menyertai saudara. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau ingatkan bagi kita semuanya, area yang paling bahaya di pikiran kita, intimidasi ada di pikiran kita. Roma 12 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, maka engkau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ini penting sekali untuk kita mengintrospeksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah damai sejahtera. Daripada Allah yang melampaui akalmu, Dia akan memberikan ketenangan di dalam pikiranmu dan hatimu, dan Dia yang selalu menjatuhkan sukacita itu di dalam kehidupan. Ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Untuk itu semua yang menyaksikan dan hadir dalam ibadah Sabat Raya hari ini, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-8 yang terakhir berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi damai sejahtera dalam pikiran dan hatimu, yaitu intinya adalah kamu harus berpikir tentang sesuatu yang benar. Kamu harus berpikir tentang sesuatu yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, kata firman Tuhan. Ini penting. Ini penting di hari-hari terakhir ini untuk menjaga seluruh organ kerohanian tubuh kita. Perlengkapan persenjataan Allah kita berfungsi dengan baik. Semua hal-hal yang tadi dikatakan firman Tuhan, pikirkanlah semuanya itu. Tahu apa artinya Bapak Ibu Saudara? Tahu apa artinya? Stoplah mikirin sesuatu yang tidak penting. Berhentilah memikirkan sesuatu yang belum mungkin terjadi dalam hidup kita. Besok jangan-jangan terjadi seperti ini. Besok jangan-jangan anakku udah bisa sekolah. Besok jangan-jangan aku udah bisa mencukupi keperluan kebutuhan dan lain sebagainya. Besok pekerjaanku gimana? Udah stop, berhenti. Sesuatu yang belum terjadi jangan pernah engkau pikirkan. Makanya stoplah mikirin sesuatu yang tidak penting, yang bukan porsi kita jangan dipikirin. Pak Pendeta kapan ya urusan virus corona ini sering kali. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca WhatsApp saya itu banyak Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan itu menggema sekali. Nanti ada waktunya Tuhan, nanti ada waktunya Tuhan, itu akan berhenti sendiri. Bagaimana saya bisa pulih Pak Pendeta? Nanti ada waktunya Tuhan. Suami saya, nanti ada waktunya Tuhan. Istri, nanti ada waktunya Tuhan. Anak-anak saya gimana? Nanti ada waktunya Tuhan. Bagaimana ekonomi kita Pak Pendeta? Nanti ada caranya Tuhan membalikkan seluruh berkat-berkat kita yang orang lain tidak miliki, kita akan miliki. Kita akan dibedakan oleh Tuhan. Kita akan dibedakan dalam hal-hal yang seperti itu. Pikirkanlah yang baik-baik, yang positif, ya. Jangan pernah kita berpikiran yang negatif, sesuatu yang negatif itu akan merusak jiwa dan pikiranmu, yang membuat damai sejahtera itu tidak bisa masuk di dalam hidup kita. Tidak bisa masuk di dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara dan terhadap diri saya juga, jangan bikin malu Tuhan. Ya, jangan bikin malu Tuhan. Kita harus berpikiran positif. Kita jangan saling berpikiran negatif, tapi ketika kita berpikiran positif, saya yakin dan saya percaya, ya, Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menjawab segala keluh kesahmu, melampaui segala akalmu yang engkau miliki, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini penting.
Hari-hari ini penting, makanya saya selalu ingatkan, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan itu takut. Beberapa kali saya sampaikan, takut. Kalau gereja tidak dibuka, kan tidak ada pemasukan. Saya kalau mau berdebat juga bisa berdebat. Mereka tidak memikirkan jemaat saja, ngurusin ekonominya saja sulit. Masih mikirin pemasukan gereja. Kalau kita mau berdebat seperti itu bisa, tetapi adalah dasar berdebat hal yang pemesan kosong itu akan menguras energi. Saya selalu katakan di dalam doa dan kepada Ibu Gembala dan kepada beberapa jemaat bisa setia saja, bertahan di dalam ibadah live streaming, itu sudah tips good buat saya. Tidak ada pemasukan di dalam gereja, tidak masalah. Toh sampai hari ini gereja masih bisa melayani. Yang saya pikirkan jemaat itu bisa menghidupi, mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehat, tidak takut, dipelihara oleh Tuhan, dan tetap setia sama Tuhan. Tapi satu kali kelak kalau gereja sudah dibuka, roh mereka tetap menyala-nyala dan mereka melayani. Gereja itu hanya hal fisik, tetapi yang Tuhan inginkan hal rohani di dalam kehidupan harus terjaga. Makanya saya harus berusaha bagaimana melayani melalui live streaming, memberikan satu semangat spiritual kepada Bapak Ibu Saudara, agar damai sejahtera itu terus melingkupi, melampaui segala akal pikiranmu, dan engkau dituntun kepada kebajikan demi kebajikan di dalam Tuhan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang percaya, katakan akan disediakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan pernah engkau cemas dalam hal-hal yang lainnya. Tuhan yang menyediakan berkat itu buat saudara dan saya, maka Dia yang akan memberkati saudara, Dia yang akan menjaga saudara, Dia yang akan melindungi saudara, dan tentunya Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah takut. Hari-hari Tuhan sedang membuat sebuah proses di mana proses itu akan berlangsung sampai nanti menjelang hari kedatangan Tuhan. Bahwa saya yakin dan saya percaya engkau ada di dalam kitab kehidupannya Tuhan. Oleh sebab itu, buang yuk berita-berita yang negatif, buang. Jangan mengkonsumsi berita-berita yang negatif, berita-berita yang hoax. Jangan dikonsumsi, itu akan menambah beban pikiranmu. Sudah engkau ngurusi kebutuhan rumah tangga, sudah engkau jungkir balik bekerja, dan ketika engkau memberikan ruang untuk berita-berita yang negatif, berita-berita yang hoax, itu akan menguras energimu, akan menguras, dan engkau tidak akan memperoleh damai sejahtera. Makanya Tuhan akan berikan damai sejahtera bagi setiap hati dan pikiranmu tenang dulu, supaya ketika hatimu dan pikiranmu tenang, damai sejahtera Tuhan itu akan diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau takut Bapak Ibu. Berpikirlah positif seperti beberapa minggu yang lalu. Terus positif, hati yang tenang supaya saudara bisa bergerak dari kemuliaan ke kemuliaan Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu ini penting sekali. Saudara harus bisa melihat kebesaran Tuhan. Poin terakhir di ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat ke-9 di dalam Filipi. Poin terakhir yaitu apa? Apa kalimatnya? Allah akan menyertai engkau, Dia berjalan bersama-sama dengan saudara, tidak akan pernah tinggalkan saudara, Dia akan berjalan bersama-sama dengan saudara. Maka poin terakhir ini menjadi poin bagi kita semua, pegangan hidup kita semua. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri, tetapi Dia akan berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, dengan seluruh kekuatan yang Tuhan miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah Sabat Raya pada pagi hari ini, ada 4 kesimpulan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bersukacita. Amin. Bersukacita. Bukan karena kondisi menyenangkan, tapi dalam kondisi yang tidak menyenangkan tetap bersukacita. Yang kedua, kalimatnya sangat jelas sekali. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadilah berkat, intinya kebenaran firman Tuhan ini bagi banyak orang, karena Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, ketika engkau khawatir, sampaikan itu dalam permohonan doamu. Ketika engkau rasa takut, sampaikan itu dalam permohonan doamu. Ketika engkau rasa cemas, sampaikan itu di dalam permohonan doamu.
supaya ketika engkau memanjatkan segala keluh kesahmu dalam permohonan kepada Allah, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Yang keempat, kalimatnya adalah perkatakanlah hal-hal yang baik, perkatakanlah hal-hal yang positif, karena Allah akan memberikan damai melampaui pikiranmu. Maka hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Dan yang terakhir, Allah akan menyertai saudara sampai pada kesudahannya. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, saya dan Bapak Ibu Saudara akan terus melangkah dengan kondisi apapun, berjalan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan pada pagi hari ini, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, belajarlah untuk bersukacita. Bersukacita. Karena bersukacita itu obat yang paling manjur, Bapak Ibu. Karena hati yang gembira adalah obat. Dalam kondisi yang tidak baik sekalipun tetap bersukacita. Dalam kondisi yang tidak baik terus kita berbuat kebaikan kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, dengan walaupun berbeban berat memiliki sebuah persoalan yang besar, tetapi kita masih bisa memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang patut dipuji sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ketika hal-hal itu terjadi, damai sejahtera Allah itu akan datang kepada kita. Untuk itu apa yang harus kita takutkan? Jika Allah beserta dengan kita, siapa yang akan melawan kita? Penghulu-penghulu di udara tidak akan pernah bisa menggeser dan mengalahkan kerohanian iman kita. Kekuatan Tuhan itu ada pada kita. Jangan pernah engkau pesimis. Jangan pernah engkau rasa takut, aduh bagaimana. Jangan pernah engkau takut. Percayalah bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bedakan orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan akan bedakan. Dan Tuhan akan memberkati, menyertai setiap anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika engkau punya masalah, engkau punya tantangan, panjatkan di dalam permohonan doa. Dan pada pagi hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap optimis dalam ibadah Sabat Raya ini. Dan jangan sedikit pun gentar, karena Tuhan beserta dengan saudara. Firman Tuhan tidak bisa saya panjangkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam satu hidangan di dalam perjamuan suci. Saya tahu Bapak Ibu Saudara menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini yang akan meneguhkan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun engkau berada, Tuhan akan menjaga engkau. Dimanapun engkau berada, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Ekonomi boleh digoncangkan, orang lain boleh goncang, tetapi Tuhan akan pelihara ekonomimu sedikit demi sedikit. Ekonomimu akan dipulihkan oleh Tuhan, dan persoalanmu akan ditolong oleh Tuhan. Terus bersukacita. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau gentar. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, apa yang engkau pakai, jangan pernah engkau takutkan. Sebelum engkau berpikir dan meminta seperti itu, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jangan pernah engkau tahu. Dan saya yakin dan saya percaya selama hampir 3 bulan lebih ini, saya tidak pernah mendengar Bapak Ibu Saudara mengalami kekurangan makanan dan minuman. Itu berarti Tuhan memelihara hidupmu. Amin. Tuhan memelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan memelihara hidup jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan pelihara. Ya, Tuhan memelihara setiap lumbung-lumbung. Tuhan pelihara, Tuhan memberikan makanan minuman secukupnya tiap-tiap hari di meja-meja makan. Tuhan siapkan semuanya itu. Itu berarti Tuhan ingin memperlihatkan, ini loh aku, di dalam kondisi yang sulit ini, engkau masih bisa terpelihara. Dan itu waktunya kita untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan suci ini. Pada satu bukit, saya ajak saudara berdiri dari sini. Lihat salib Tuhan berdiri, kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Putra mati, ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku
tinggi daripada kepalamu, dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pegang cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tolong memberkati setiap keluarga-keluarga kami, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Tumbang Samba dan sekitarnya, mereka yang ada di Palangkaraya, mereka yang ada di Jawa, mereka yang ada di Sulawesi, mereka yang ada di Papua, mereka yang ada di perusahaan KDP, dan dimanapun saat ini mereka berada, bahkan yang ada di hulu-hulu pedalaman, Katingan Tengah ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong memberkati mereka, berkati rumah tangga mereka, tolong berikan damai sejahtera dan sukacita buat mereka, agar mereka tidak takut, agar mereka tidak pesimis menghadapi kesulitan-kesulitan yang hari-hari terjadi. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa akan Engkau bedakan setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini kami keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Ambasador adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberkati pundi-pundi kami, Engkau akan memberkati makanan minuman kami dengan cukup Tuhan. Bahkan dimanapun kami bekerja, Tuhan menjaga kami dan melindungi kami, sehingga tidak ada bahaya maut yang mengintip mereka, bahaya maut yang akan mengintai mereka, karena ada perlindungan kuasa Tuhan melingkupi dan memagari hidup mereka semuanya. Memberkati setiap usaha-usaha pekerjaan daripada jemaat-jemaat Tuhan, pendidikan anak-anak mereka Tuhan berkati, dan rumah tangga mereka Tuhan juga tolong berkati, sehingga ketika masa pandemi ini masih berlangsung, ada keamanan dan pertolongan penyertaan Tuhan berlaku bagi kami semuanya. Keluar masuknya kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, karena kami yakin dan kami percaya kami ada di dalam tangan Tuhan. Maka ketika kami ada di dalam tangan Tuhan, maka kami akan aman, damai, sejahtera. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, dan yang mengalami kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru, sehingga mulai hari ini sampai ke depannya menjelang kedatangan Engkau pada kali yang kedua, maka hidup kami adalah hidup yang selalu bersukacita dan menyenangkan hati Tuhan saja. Dan ketika itu terjadi, maka kami percaya Tuhan, sungguh damai sejahtera
yang melampaui segala akal dan pikiran kami akan Tuhan nyatakan dan Tuhan akan berikan kepada kami, sehingga kemanapun kami berada, kami percaya Allah Immanuel, tiang awan dan tiang api itu bersama-sama dengan kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya. Bapa, Tuhan Yesus memberkati.